Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Muhammad Al-Ghifari MHum selaku pengampu mata kuliah Telaah Kitab Pendidikan kelas D dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul memulai belajar, durasi, dan skala prioritasnya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Ashabur Rahmah dengan NIM 2119148, yang kedua Rizky Wahid Hidayat dengan NIM 2199150, yang ketiga yaitu Milatina Hasanah dengan NIM 2119169, dan yang terakhir yaitu Laili Sa'adah dengan NIM 2119175. Materi poin A yaitu tentang belajar, pembelajaran, dan menuntut ilmu. Belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Berikut ciri-ciri belajar. Yang pertama yaitu terjadi secara sadar, yang kedua perubahan bersifat fungsional, yang ketiga perubahan bersifat positif dan aktif, yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu faktor stimulus belajar, yang kedua yaitu faktor metode belajar, yang ketiga yaitu faktor individu, yang kedua yaitu tentang pembelajaran. Pembelajaran adalah merupakan suatu proses yang memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajarnya. Berikut ini tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara spesifik oleh guru yang bertolak dari materi pelajaran yang akan disampaikan. Dan yang kedua yaitu tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran yang dituangkan dalam rencana pengajaran yang disiapkan oleh guru. Yang nomor 3 yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu jalan Allah Ta'ala. Mu'adzin bin Jabal radhiyallahu an berkata, hendaklah kalian menuntut ilmu karena mempelajari semata karena Allah. Membuat orang takut kepada Allah, mengkaji adalah ibadah, mendiskusi adalah tasbih, dan pergi mencari adalah jihad. Berikut hadis dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang berbunyi yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Maksudnya yaitu dalam proses menuntut ilmu kita harus paham dasar dan fondasi yang kuat pada setiap cabang ilmu yang kita cari dengan cara menghafal kaidah, dasar, dan ringkasannya kepada guru yang ahli, bukan dengan cara autodidak, tetapi hendaknya
hendaknya menjalani proses belajar dengan cara bertahap. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu kualitas dan kuantitas belajar yang baik. Potensi aktualitas yang turut mendukung dan mempengaruhi peristiwa belajar siswa ada beberapa, yaitu salah satunya adalah intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan yang terakhir kesiapan. Selanjutnya yaitu upaya peningkatan motivasi belajar siswa. Yang pertama, memperjelas tujuan belajar. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan bakat dan minat siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Dan yang keempat, memberikan reward secara tepat dan benar. Yang kelima, menciptakan hubungan yang hangat dan dinamis antara guru dengan siswa, guru dengan pembimbing dengan siswa asuhnya, dan sesama siswa. Yang kelima, menghindarkan siswa dari tekanan dan suasana yang menakutkan, menegangkan, mengecewakan, membingungkan, dan menjengkelkan. Selanjutnya, upaya pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang pertama, mencari dan menemukan motif yang tepat dalam belajar. Yang kedua, selalu menjaga dan memelihara kondisi kesehatan para siswa. Ketiga, mengatur waktu belajar. Keempat, memilih tempat belajar yang kondusif. Kelima, siswa ditekankan untuk belajar menggunakan sumber-sumber belajar yang banyak dan baik. Yang keenam, dilatih untuk bertanya terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Yang terakhir, mengembangkan motivasi dan sikap positif terhadap semua materi yang mau dipelajari. Selanjutnya, upaya meningkatkan keterampilan belajar siswa dapat dilakukan di kelas dan dapat dilakukan di luar kelas atau rumah. Yang pertama adalah dapat dilakukan di kelas. Salah satunya yaitu melakukan persiapan, aktif membuat catatan-catatan keterangan guru, berpartisipasi aktif dalam kelas, menulis dan mencatat hasil-hasil laporan kerja yang didiskusikan di kelas. Yang ini adalah dapat diterapkan di luar kelas atau di rumah. Pertama, mengulang pelajaran, mencoba meringkas setiap mata pelajaran yang ada, belajar dengan menentukan fokus materi, menggunakan 3 cara dalam membaca bahan pelajaran. Yang pertama, membaca cepat dan fokus. Kedua, mengkritisi materi. Dan ketiga, membaca dengan disertai hiburan. Membaca bahan pelajaran secara global, kemudian merenik, mengingat apa yang telah dibaca dengan mengenali, mengingat kembali, dan mencoba mengenali kembali. Seterusnya yaitu tulislah pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawabannya untuk meyakini diri sendiri atas menguasai bahan. Belajar memecahkan soal-soal ulangan dan ujian. Dan yang terakhir adalah membuat jadwal kegiatan belajar secara efektif. Semua itu dapat dilakukan bagi siswa yang sedang belajar. C. Pengaruh waktu pembelajaran bagi murid. Waktu pembelajaran yaitu waktu terjadinya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Waktu pembelajaran dapat dilakukan pada pagi, siang, atau sore hari. Waktu pembelajaran juga mempengaruhi prestasi siswa. Bahkan psikologi pendidikan di Bigel 1980 berpendapat bahwa belajar pada pagi hari lebih efektif daripada waktu-waktu lainnya, karena siswa belajar di pagi hari pikirannya masih segar, jasmaninya masih dalam kondisi yang baik, sehingga siswa dapat menyerap materi dengan baik. Apabila siswa di sekolah pada waktu kondisi badannya sudah lelah atau lemah, akan mengalami kesulitan di dalam menerima pelajarannya. Saya akan menjelaskan mengenai pembagian ilmu dan skala prioritasnya. Ilmu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Contohnya ilmu tauhid, ilmu taat Allah, ilmu kerasulan, serta ilmu tentang tata cara beribadah.
Yang kedua, ilmu fardhu kifayah, yaitu ilmu seputar fikih dan seputar urusan dunia seperti contohnya ilmu kedokteran. Yang ketiga, ilmu haram, yaitu ilmu yang mendatangkan kemudaratan dan tidak memberi faedah. Dan yang terakhir, ilmu jaiz, yaitu ilmu yang dilarang oleh syariat. Ilmu yang tidak dilarang oleh syariat untuk dipelajari seperti ilmu hisab, ilmu sains, ilmu ketuhanan secara falsafah, ilmu alam, dan ilmu perbintangan. Yang kemudian skala prioritas dalam mencari ilmu. Di dalam belajar, sebaiknya dimulai dengan pelajaran-pelajaran yang mudah difahami dan sesuai dengan tingkatannya terlebih dahulu. Syekhul Islam Ustadz Syarifuddin Al-Quwaili berkata, menurut saya, yang benar dalam masalah ini adalah seperti yang telah dikemukakan oleh para guru kita, yaitu untuk murid yang baru, mereka dipilihkan kitab-kitab yang ringkas atau kecil. Sebab dengan begitu akan lebih mudah dipaham dan dihafal serta tidak membosankan. Lagi pula ilmu itu akan banyak terpraktekkan. Sebaiknya murid membuat catatan-catatan sendiri mengenai pelajaran-pelajaran yang mudah difahami, yang sudah difahami dan sudah dihafalkannya, untuk kemudian diulang-ulang kembali. Jadi maksudnya, setiap kita menerima pelajaran, kita lebih baik mengangan-angan materi pelajaran itu sampai benar-benar paham. Kemudian kita catat di buku dengan bahasa yang sederhana yang mudah kita pahami. Kemudian untuk buku itu kemudian kita baca-baca lagi secara berulang sehingga benar-benar hafal. Hendaknya dalam mengulangi pelajaran itu jangan pelan-pelan. Belajar lebih bagus bersuara kuat dengan penuh semangat.